Shalom anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, senang sekali hari ini Miss Erly kembali menjumpai anak-anak dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 3. Ya, senang sekali karena materi kita di kelas 3 ini materinya sangat menarik ya anak-anak. Karena itu Miss Erly berharap anak-anak bisa fokus dan konsentrasi mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya. Dan jangan lupa selesai menonton video pembelajaran ini, jempolnya diberikan dan berikan komentar bahwa anak-anak sudah selesai menyaksikan video pembelajaran kali ini. Oke, kalau anak-anak sudah siap untuk belajar, ayo kita ambil sikap posisi untuk kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita di hari ini. Are you ready to pray, my student? Let's pray. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu saat ini sudah siap untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati kami semua dari rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pasti sudah tidak sabar ya untuk kita menyaksikan sama-sama materi hari ini. Ayo kita cek bersama-sama materi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar dari bab 6, Allah menciptakan keberagaman fauna. Nah, kita sudah belajar sebelumnya ya tentang keberagaman flora, bahwa Allah lah yang menciptakan keberagaman flora di bumi, dan ternyata flora itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keberagaman fauna, dan tujuan belajarnya ada dua. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan keberagaman fauna, dan yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi tujuan Allah menciptakan keberagaman fauna. Nah, anak-anak, coba amati sekelilingmu. Binatang apa saja yang ada di rumahmu? Pernahkah kamu berjalan-jalan ke taman? Binatang apa saja yang kamu lihat? Atau pernahkah kamu berjalan-jalan ke pantai? Binatang apa yang kamu lihat di sana? Anak-anak, di sekitar rumahmu mungkin kamu pernah melihat nyamuk, laba-laba, cicak, semut, tikus, atau kecoa. Ataukah mungkin di rumahmu ada kucing, anjing, ayam, bebek, ikan, kura-kura, babi, sapi, kambing, atau burung yang mungkin kamu jadikan sebagai hewan peliharaan? Nah, di taman atau kebun mungkin kamu pernah ya melihat burung pipit, lalat, lebah, kupu-kupu, ulat bulu, belalang, capung, kepik, atau bahkan ular. Di pantai, mungkin kamu pernah melihat ikan, landak laut, atau bulu babi, kerang, bahkan kepiting. Belum lagi di hutan ya anak-anak, ada berbagai jenis binatang di sana. Nah anak-anak, binatang-binatang tadi itu baru sebagian kecil dari binatang yang ada di bumi. Anak-anak coba bayangkan, menurut National Geographic, di setiap tahun para peneliti menemukan 17 sampai 18.000 spesies atau jenis binatang baru. Wow, jadi setiap tahun ada jenis-jenis binatang baru yang ditemukan oleh para peneliti anak-anak. Nah, siapa yang menciptakan semua spesies atau jenis binatang tersebut? Alkitab mencatat bahwa Allah lah sang penciptanya. Allah menciptakan berbagai jenis hewan di udara dan air pada hari yang kelima, dan berbagai jenis hewan di darat pada hari yang keenam. Allah lah yang menciptakan berbagai jenis binatang yang bisa terbang di udara, yang bisa berenang di air, atau yang hanya bisa tinggal di darat. Nah anak-anak, ada berbagai jenis binatang yang ada di bumi ini. Mungkin anak-anak pernah melihat ada binatang yang makan dengan paruh, ada yang makan dengan moncongnya. Ada binatang yang hanya makan tumbuhan, ada binatang yang hanya makan daging. Ada juga binatang yang menghadapi bahaya dengan menggulung dirinya. Ada yang mengeluarkan aroma tidak sedap. Ada yang menggunakan duri tajam sebagai perisai.
Ada yang tubuhnya membengkak ketika ada musuh, ada yang mengeluarkan tinta, ada yang melawan dengan bisa atau racun. Ada juga binatang yang menggunakan tanduk untuk menerjang, ada yang menggunakan kaki untuk menendang, dan ada yang menggunakan cakar untuk melawan. Ada binatang yang berukuran sangat besar, ada juga yang berukuran sangat kecil. Ada yang beraktivitas di pagi hari dan tidur di malam hari. Ada juga yang sebaliknya, tidur di pagi hari dan baru beraktivitas di malam hari. Ada banyak jenis binatang yang bisa kita lihat dengan berkunjung ke kebun binatang, atau dengan membaca buku atau ensiklopedia tentang binatang, atau kita bisa melihat tayangan-tayangan tentang fauna dari seluruh dunia di televisi atau di YouTube. Di Indonesia sendiri, anak-anak memiliki keberagaman fauna yang khas atau yang berbeda dari negara-negara lain yang diakibatkan karena wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dan beriklim tropis. Ada berbagai jenis binatang yang hanya hidup di Indonesia dan tidak ada di negara lainnya. Contohnya ada komodo, anoa, burung maleo, tarsius, orang utan, badak bercula 1 dan badak bercula 2, harimau Sumatera, dan gajah. Anak-anak, menurut kalian, apakah keberadaan fauna memiliki manfaat bagi manusia atau tidak? Ya, tentu saja sangat bermanfaat. Nah, apa saja manfaat fauna bagi kehidupan manusia? Yang pertama, sebagai sumber makanan. Anak-anak, zat protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia itu dapat diperoleh dari daging dan telur. Contohnya daging sapi, daging ayam, daging kambing, ikan, udang, kerang, dan lain-lain. Telur dan susu hewan juga menjadi sumber protein yang penting bagi manusia. Misalnya telur ayam, telur bebek, susu sapi, dan susu kambing. Nah, manfaat yang kedua sebagai obat-obatan. Misalnya, cacing dapat digunakan untuk mengobati penyakit tifus, atau minyak ikan sebagai sumber vitamin. Manfaat yang ketiga, beberapa jenis fauna dapat membantu pekerjaan manusia. Misalnya, sapi atau kerbau untuk membajak di sawah, anjing pelacak untuk membantu polisi, dan cacing tanah sebagai pupuk tanah. Manfaat fauna yang keempat yaitu sebagai alat transportasi. Misalnya, kuda untuk menarik kereta atau memuat orang. Manfaat yang kelima, beberapa jenis fauna dapat dijadikan sahabat bagi manusia. Misalnya anjing, kucing, burung, atau ikan hias yang dapat dipelihara. Nah, manfaat yang keenam, ternyata beberapa jenis fauna dapat dijadikan hiburan dan sumber belajar bagi manusia. Misalnya ikan lumba-lumba yang dilatih atau hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi seandainya hewan tertentu punah atau hilang atau habis. Anak-anak, selain bermanfaat bagi manusia, hewan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan tumbuhan atau hewan lainnya. Misalnya, lebah, kupu-kupu, dan burung sangat bermanfaat dalam proses tanaman berbunga dan berbuah. Cecak bermanfaat untuk mengurangi jumlah nyamuk. Rusa sangat bermanfaat bagi harimau sebagai sumber makanan. Ikan-ikan kecil menjadi sumber makanan bagi ikan yang lebih besar. Jadi, setiap keragaman fauna harus kita jaga karena jika salah satu jenis hewan punah, maka akan mengganggu kehidupan tumbuhan atau hewan lainnya.
Anak-anak, keberagaman fauna diciptakan Tuhan untuk mendukung kehidupan manusia dan juga kehidupan tumbuhan dan hewan yang lainnya. Nah, manusialah yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk berkuasa atas fauna, tetapi bukan untuk menghabiskan atau memunahkan keberagaman fauna. Anak-anak dapat membaca dari Kejadian 1 ayat 26 dan ayatnya yang ke-28. Jadi anak-anak, jika kita memelihara hewan di rumah, setiap hewan harus dirawat dengan baik, bukan disakiti. Jika ada hewan-hewan yang sudah langka atau sudah hampir punah, maka kita bertanggung jawab untuk ikut menjaga agar hewan tersebut tidak punah. Hutan tidak boleh dibakar, sebab hutan adalah tempat tinggal berbagai jenis fauna. Saat berkunjung ke kebun binatang, kita harus mengikuti peraturan di kebun binatang. Misalnya, tidak memberi makan kepada hewan-hewan tertentu. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan anak-anak, sebab sampah bisa saja terbawa air ke laut dan membahayakan hewan-hewan di laut. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, Allah kita Maha Kuasa dan Maha Besar karena berbagai jenis binatang di seluruh bumi ini diciptakan oleh Allah, atau keberagaman fauna yang ada di seluruh bumi ini diciptakan oleh Allah. Nah, Indonesia sendiri memiliki keberagaman fauna yang unik dan tidak ada di negara lain. Fauna memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Karena itu, manusia bertanggung jawab untuk memelihara keberagaman fauna yang ada di bumi. Nah, bagaimana anak-anak? Video pembelajaran kali ini menarik bukan? Oke, kalau begitu jangan lupa tugas yang tadi sudah Miss Erly berikan, anak-anak langsung kerjakan dan dikirim di GCR. Miss Erly tunggu ya hari ini juga. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Kembali ayo ambil sikap doa. Kita akan bersama-sama menutup kegiatan kita dengan doa. Are you ready to pray, my student? Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah dapat belajar hal yang baru lagi. Tuhan Yesus memberkati kami semua agar kami makin hari makin menjadi anak-anak yang cerdas dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, semangat kerjakan tugas-tugasnya di hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.